Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 415191110160. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat perhitungan subnetting untuk memenuhi tugas mata kuliah CCNA Routing and Switching 1. Berikut adalah soalnya, yaitu buatlah desain LAN menggunakan paket tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, network ID sudah ditentukan, yaitu 192.168.1.0. Yang kedua, dua buah LAN terhubung ke satu router. LAN 1 atau LAN SDM, jumlah host adalah tanggal lahir Anda. LAN 2 atau LAN keuangan, jumlah host adalah 2 digit belakang tahun lahir Anda. Yang kelima, lakukan perhitungan subnetting. Dan yang keenam, desainlah jaringan menggunakan paket tracer. Di sini saya sudah menentukan jumlah host pada LAN 1 dan LAN kedua. Sebetulnya tanggal lahir saya adalah tanggal 1, tetapi di sini saya tambahkan menjadi 10, karena kalau misalkan hanya satu host itu terlalu sedikit. Selanjutnya saya akan masuk ke perhitungan subnetting. Sebelumnya kita analisa terlebih dahulu untuk network ID yang sudah ditentukan 192.168.1.0. Ini adalah IP address kelas C. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan subnetting yang sudah saya catat. Yang pertama, ada jumlah subnet untuk rumusnya yaitu 2 pangkat X. X di sini adalah banyaknya binary 1 pada oktet keempat subnet. Jadi pada subnet itu terdiri dari 4 oktet atau 4 segmen yang masing-masing segmennya terdiri dari 8 bit bilangan biner. Lalu yang kedua, jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y min 2. Y di sini adalah banyaknya binary 0. Jadi kebalikannya dari jumlah subnet ya. Pada oktet keempat subnet. Lalu yang ketiga adalah blok subnet. Apa sih blok subnet ini? Blok subnet ini adalah yang kita gunakan untuk acuan sebagai menghitung subnet berikutnya dengan rumus 256 min n. N di sini adalah nilai oktet terakhir subnet max. Dan yang terakhir, kita tentukan alamat host dan broadcast yang valid. Ya, untuk pertama-tama, karena perhitungan subnetting itu dianjurkan untuk menghitung dari jumlah host terbesar ke host yang terkecil. Kalau misalkan ada lebih dari 2 LAN, kita bisa menggunakan aplikasi bantuan seperti Excel. Contohnya, kita tinggal inputkan saja berapa jumlah hostnya, nanti kita urutkan berdasarkan sorting descending dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan itu menentukan CIDR atau Classes Inter-Domain Routing-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya inputkan kembali untuk network ID-nya. Ini jadi saya akan menghitung dari LAN 2 terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya memilih untuk CIDR dari LAN 2 ini adalah /25. Kenapa saya memilih /25? Karena kode prefix tersebut menurut saya pas dikarenakan jumlah host maksimal yang dapat ditampung 126 host. Karena yang saya butuhkan ada 99, jadi menurut saya tidak terlalu banyak host yang terbuang. Menurut saya efektif karena sisa host yang tidak terpakai itu sekitar 27 yang tidak terpakai. Lalu untuk berikutnya dari /25 ini saya akan menuliskan dari kode bilangan binernya. Nah, ini adalah bilangan biner dari CIDR /25. Setelah itu, untuk mendapatkan subnetnya, kita konversi dari bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal sehingga didapatkan angkanya 255.255.255.128. Nah, ini adalah hasil konversi ke desimal. Setelah itu, ketika sudah menentukan CIDR,
dan juga kita sudah mendapatkan bilangan desimalnya, saya akan mengerjakan 4 hal yang ada di atas yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, saya akan menghitung jumlah subnetnya dengan rumus 2 pangkat X. X ini adalah binary 1. Di sini ada 2 pangkat X itu jumlah X-nya itu ada 1. 2 pangkat 1 didapatkan hasil 2 subnet. Setelah itu, saya akan menghitung yang kedua adalah jumlah host per subnet. Untuk jumlah host per subnet, rumusnya 2 pangkat Y min 2. Y adalah banyaknya binary 0. Jadi sisanya di sini angka 0-nya ada 7. 2 pangkat 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 128 dikurangi 2, sehingga didapatkan hasil 126 host per subnet. Lalu yang ketiga adalah blok subnet. Untuk blok subnet ini rumusnya 256 dikurangi N. N didapat dari nilai oktet terakhir subnet max, yaitu ini ya, nilai desimalnya. 128 didapat hasil 128. Lalu yang keempat, kita tentukan alamat host dan broadcast yang valid. Nah, ini saya tulis network ID-nya. /25. Setelah itu tentukan IP default gateway. Untuk IP default gateway-nya satu angka setelah dari network ID. Untuk IP range yang dapat digunakan 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.126. Dan untuk alamat broadcast-nya gunakan satu angka setelah IP range terakhir. Jadi 192.168.1.1.127. Nah, berikut adalah hasil perhitungan subnetting untuk LAN kedua. Sekarang saya mau lanjut untuk menghitung LAN 1 atau LAN SDM. Sama seperti cara mencari subnetting LAN 2, saya akan menentukan CIDR-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil CIDR-nya itu /28. Kenapa saya pilih /28? Karena maksimum host yang dapat ditampung adalah 14. Sedangkan saya membutuhkan hostnya itu 10. Jadi menurut saya untuk /28 ini efektif karena yang host yang terbuang itu atau yang tidak terpakai hanya sisa 4. Tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan juga. Ini untuk network ID-nya gunakan satu angka setelah dari broadcast LAN kedua yang tadi sudah dipakai, sehingga didapat 192.168.128/28. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk angka biner dari CIDR/28. Ini akan saya tuliskan. Nah, ini adalah bilangan binernya. Sama seperti yang pertama tadi, kita konversikan dari bilangan biner tersebut ke bilangan desimal, sehingga didapat angka 255.255.240. Ini adalah bilangan desimalnya. Lalu saya akan mengulangi kembali untuk 4 hal yang ada di sini. Yang pertama, tentukan lagi jumlah subnetnya.
Rumusnya itu 2 pangkat X, X-nya jumlah angka 1, di sini ada 4, 2 pangkat 4, didapat hasil 16 subnet. Lalu yang kedua, jumlah subnet per host, jumlah host per subnet. Untuk rumusnya 2 pangkat Y min 2. 2 pangkat Y, Y-nya itu adalah jumlah bilangan biner 0 pada oktet terakhir. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2 didapatkan hasil 14 host per subnet. Lalu yang ketiga yaitu blok subnetnya. Dengan rumus 256 dikurangi N, N-nya itu adalah 240, didapat hasil 16 blok subnet. Nah, setelah itu saya tuliskan lagi untuk network ID-nya. Untuk IP default gateway-nya gunakan satu angka setelah network ID-nya. Setelah itu untuk IP range yang dapat digunakan, dan yang terakhir adalah alamat broadcast. Nah, berikut adalah data-data yang kita gunakan untuk konfigurasi desain topologi pada paket tracer nanti. Kalau kita sudah memegang data ini, kita sudah bisa memulai untuk mendesain dan mengkonfigurasi device yang ada di topologi nanti. Ini saya masuk ke paket tracer. Di sini saya sudah menyiapkan router, ada 2 LAN, yang satu LAN SDM, yang kedua LAN keuangan. Lalu ada PC karyawan 1 dan PC karyawan 2. Di sini saya hubungkan untuk kabelnya menggunakan kabel tembaga straight. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Saya akan mengkonfigurasi pertama-tama lewat router terlebih dahulu. Saya buka CLA tab, enable, masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, ini kita masukkan IP default gateway dari LAN pertama. Kita lihat di sini. Ini dia 192.168 dan juga subnetnya. Ini. Masukkan command no shutdown. Setelah itu untuk gigabit Ethernet 0/0 sudah. Sekarang masuk ke interface gigabit Ethernet
0/1. Untuk IP address-nya, masukkan default gateway dari LAN kedua. Dan juga subnet mask-nya. Nah, ini sudah. Sekarang saya mau lanjut untuk konfigurasi ke LAN SDM. Masukkan komen interface VLAN 1. Setelah itu setting IP address-nya. Kita lihat di sini. Untuk LAN pertama, saya memakai IP address yang 130. Dan juga untuk subnet mask-nya, masukkan komen no shutdown. Setelah itu konfigurasi juga IP default gateway-nya. IP default gateway dari LAN 1 sudah. Setelah itu saya mau lanjut untuk konfigurasi ke LAN kedua atau LAN keuangan. Untuk IP range-nya saya gunakan, IP address-nya saya gunakan yang pertama. Sebelum masuk ke konfigurasi IP, kita masukkan lagi komen interface VLAN 1. Jika sudah, masukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Masukkan komen no shutdown. Setelah itu setting untuk IP default gateway-nya. Nah, ini kalau kita mau lihat untuk konfigurasinya apakah sudah atau belum. Nah, ini sudah berubah ya untuk IP address, subnet mask-nya juga sudah, untuk IP default gateway-nya juga sudah tersetting. Sekarang saya mau lanjut untuk konfigurasi PC karyawan yang pertama. Kita masuk ke IP configuration. Untuk IP address-nya saya ambil ini 142.
Ini sudah. Setelah itu masuk ke si karyawan 2. Saya akan menggunakan IP address-nya yang paling terakhir 126. Nah, sebelumnya saya di sini tadi belum memberikan keterangan ada berapa hostnya agar nanti tidak bingung. Nah, sekarang karena semuanya sudah saya konfigurasi, saya mau coba ping mungkin dari PC1 ke switch atau LAN 1 terlebih dahulu. Ini untuk melihat IP address dari LAN 1 yang tadi sudah dikonfigurasi. 192.168.1.130. Kita masuk ke command prompt, ping 192.168.1.130. Apakah bisa? Nah, ini karena masih ada yang loss 1, saya coba ping lagi. Nah, ini sudah bisa ping dari PC karyawan 1 ke LAN 1. Sekarang saya mau coba ke ping ke LAN keuangan. Untuk IP address-nya 192.168.1.2. Kita masuk ke command prompt, 192.168.1.2. Apakah bisa? Nah, ini masih ada loss 1. Datanya saya ping lagi, sekali lagi. Sudah bisa. Sekarang saya mau ping dari LAN 1 ke LAN 2. Sekarang saya coba ping dari LAN 1 ke IP default gateway-nya sendiri. Sukses. Kita coba ping dari LAN kedua ke IP default gateway-nya. Sudah sukses. Sekarang saya mau ping dari
PC1 ke PC kedua. Ini kita lihat dulu ya untuk IP-nya. 192.168.1.126. Apakah mendapat balasan? Nah, saya coba ping sekali lagi karena masih ada data loss yang satu. 192.168.1.126. Nah, ini PC karyawan 1 sudah bisa terhubung ke LAN 1. PC karyawan 1 juga sudah bisa terhubung ke PC karyawan 2, dan PC karyawan 2 itu sendiri sudah bisa terhubung ke LAN 2 atau LAN keuangan. Nah, berikut adalah tutorial untuk perhitungan subnetting dari saya. Apabila ada kesalahan menyebutkan, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaklumi. Terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.